warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Baguskara Widodo, NIM 2018-57051. Saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman praktikum terintegrasi mulai dari PTIT 1 hingga PTIT 4. Yang pertama yaitu PTIT 1, modul 1 sampai 4. Yang pertama modul 1 membahas mengenai antropometri. Sebabnya terdiri dari penerapan antropometri pada meja komputer ergonomi. Hasil perhitungan, tabel nilai persentil pengukuran tinggi siku duduk atau TSD dengan persentil 5 sebesar 69,48 cm, persentil 50 dengan 72,116 cm, dan persentil 95 dengan 74,75 cm. Berikutnya yaitu rentang tangan atau RT yang persentil 5 sebesar 152,79 cm, persentil 50 sebesar 168,233 cm, persentil 95 dan sebesar 183,66. Berikutnya yaitu jangkauan tangan atau JT, persentil 5 66,50 cm, persentil 50 76,616 cm, persentil 95 86,72 cm. Berikutnya yaitu tabel data ukuran meja komputer ergonomi. Ukuran meja dengan tinggi meja 74 cm, panjang meja 183 cm, lebar meja 86 cm. Kesimpulan dari praktikum modul 1 ini adalah antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan ukuran tubuh manusia. Pengukuran dengan antropometri dilakukan agar tercapai suatu kondisi yang enak, nyaman, aman, dan sehat bagi manusia, dan tentunya juga dapat menciptakan kondisi kerja yang efisien dengan hasil yang efektif, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai keadaan yang ergonomis. Data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat berkaitan dengan produk yang akan dirancang sesuai dengan manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan produk tersebut. Dimensi tinggi siku duduk, rentang tangan, dan jangkauan tangan menggunakan persentil 5, 50, dan 90. Berikutnya yaitu modul 2. Membahas tentang perancangan desain. Perancangan desain meja komputer ergonomi dilakukan menggunakan aplikasi komputer aided design CAD atau AutoCAD. Berikut merupakan bill of material dari produk meja komputer ergonomi. Pertama ada part number PA112 komponen permukaan atas dengan ukuran panjang 152 cm, lebar 66 cm, dan tinggi 3 cm berbahan kayu. Berikutnya ada komponen kaki meja dengan part number KM223 dengan ukuran panjang 66 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 4 cm berbahan baja. Yang ketiga ada komponen samping meja dengan part number SM233 dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 56 cm, dan tinggi 3 cm berbahan kayu. Berikutnya ada komponen laci keyboard dengan part number KL244, ukuran panjang 10 cm, lebar 106 cm, dan tinggi 4 cm berbahan kayu. Komponen tempat CPU dengan kode TC255 berukuran panjang 25 cm, lebar 46 cm, dan tinggi 4 cm berbahan kayu. Komponen belakang meja dengan part number MB266 panjang 112 cm,
lebar 35 cm dan tinggi 4 cm berbahan kayu. Berikutnya ada komponen laci dengan part number LM277, ukuran panjang 19 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 4 cm berbahan kayu. Berikutnya yaitu sandaran kaki dengan part number KS288, ukuran panjang 106 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm berbahan kayu. Berikut merupakan desain produk. Yang sebelah kiri ini merupakan desain produk dengan tampilan 2 dimensi. Yang sebelah kanan merupakan desain produk dengan tampilan 3 dimensi. Desain produk ini dirancang menggunakan aplikasi AutoCAD. Kesimpulan, rancangan desain dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi dari produk meja komputer ergonomi dibuat menggunakan aplikasi AutoCAD 2007 yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya untuk desain 2 dimensi dari produk meja komputer dan 3 dimensi produk meja komputer. Di dalam produk meja komputer terdapat beberapa komponen penyusun, di mana komponen-komponen tersebut dibuatkan daftar atau uraian agar dapat lebih mudah dipahami. Daftar komponen itu disebut bill of material. Bill of material sendiri adalah uraian mengenai jumlah komponen, subkomponen, komponen, dan bahan baku yang dipakai dari pembuatan suatu unit produk. Adapun bill of material dari produk meja komputer dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk diagram pohon atau bill of material dan dengan tabel. Berikutnya modul 3 mengenai perancangan proses. Perancangan proses menggunakan OPC dalam produksi meja komputer ergonomi sehingga mempermudah pekerjaan. Berikut merupakan data bill of material. Terdapat permukaan, penyangga, dan laci. Permukaan terdiri dari atas berbahan kayu, penyangga terdiri dari penyangga kiri, penyangga tengah, dan penyangga kanan berbahan kayu dan baja. Laci terdapat dua, yaitu laci CPU yang berbahan kayu dan laci keyboard yang berbahan kayu juga. Berikut merupakan OPC dari meja komputer ergonomi. Di sini terdapat dari beberapa proses perakitan, pengecatan, dan produk jadi. Berikut merupakan APC dari produk meja komputer. Di sini terdapat kotak A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan H1, A2, A3, dan A4 dengan keterangan A penyangga kanan, B penyangga kiri, C permukaan alas meja, dan seterusnya. Kesimpulan, dalam pembuatan proses operasi atau OPC meja komputer, data-data yang telah ada seperti komponen yaitu baja ringan, kayu lapis, baut, dan cat mesin yang digunakan yaitu gerinda gergaji sebagai alat untuk mengukur waktu bermenit pada setiap komponen. Dalam pengerjaan sebuah meja komputer membutuhkan waktu pengerjaan cukup lama. Waktu telah ditentukan dalam tabel OPC supaya pengerjaan meja komputer terstruktur atau berjalan dengan baik dengan total waktu yang diperkirakan yaitu selama 234 menit atau 3,9 jam untuk satu produk. Dalam membuat sebuah meja komputer dapat melakukan perakitan satu, yaitu perakitan penyangga kanan, penyangga kiri, permukaan alas meja, perakitan dua, yaitu perakitan tempat keyboard, tempat CPU, tempat laci, perakitan kiri, yaitu perakitan variasi kanan, variasi kiri, dan perakitan yang keempat, yaitu perakitan sandaran kaki. Berikutnya, modul 4 membahas mengenai proses manufaktur. Perancangan dalam membuat meja komputer menggunakan alat dan bahan proses sebuah material hingga membentuk sebuah produk jadi. Dalam proses membuat produk meja komputer pertama kali yaitu perakitan penyangga kanan, penyangga kiri,
perakitan permukaan alas, tempat CPU, dan pijakan kaki. Dalam pembuatan meja komputer juga memerlukan beberapa alat antara lain gergaji, grinder, besi, memotong besi, obeng, amplas yang digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu. Berikutnya yaitu modul 2. Berikutnya yaitu PTIT2. Yang pertama modul 1. Forecasting. Forecasting atau peramalan pada perusahaan PT Inka Industri dengan memproduksi meja komputer ergonomi. PT Inka Industri melakukan peramalan atau forecasting pada permintaan pasar dengan menggunakan perhitungan software QM for Windows agar lebih efektif, efisien, dan tepat dalam melakukan perencanaan produksi dengan baik. Menentukan metode peramalan forecasting di antara metode moving average, with moving average, dan exponential smoothing. Berikut merupakan pengumpulan datanya. Data diambil pada PT Inka Industri pada produk meja komputer yang berdata pada mulai bulan Januari 2020 hingga Desember 2020. Setelah itu akan dihitung menggunakan software QM for Windows dan akan dibandingkan dengan perhitungan manual menggunakan rumus metode moving average atau MA, metode weighted moving average atau WMA, metode exponential smoothing atau ES. Berikut data permintaan atau demand meja komputer PT Inka Industri pada Januari 2020 hingga Desember 2020. Bulan Januari demand sebesar 4.917. Pada bulan Februari demand sebesar 4.438. Pada bulan Maret demand sebesar 4.746. Pada bulan April demand sebesar 4.463. Pada bulan Mei demand sebesar 4.246. Pada bulan Juni demand sebesar 4.174. Pada bulan Juli terjadi peningkatan lagi sebesar 4.315. Pada bulan Agustus terjadi peningkatan lagi menjadi sebesar 4.902. Pada bulan September menjadi penurunan sebesar 4.581. Pada bulan Oktober meningkat sebesar 4.656. Pada bulan November terjadi peningkatan lagi menjadi 4.943 dan pada bulan Desember demand-nya 4.640. Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan aplikasi QM for Windows dengan metode moving average, metode weighted moving average, dan metode exponential smoothing. Kesimpulan, dari proses pengolahan data pada PT Inka Industri dapat dilihat bahwa nilai WMA 6 memiliki nilai error terendah, yaitu menghasilkan nilai measure error rate. Metode weighted moving average atau WMA 6 yang bernilai error MAD 201,25 dan MAP 4,158% dengan forecasting 4.690, sehingga digunakan sebagai metode peramalan pada periode Januari 2021. Dari tabel hasil perhitungan metode forecasting di atas, PT Inka Industri memilih menggunakan metode weighted moving average atau WMA 6 pada periode Januari 2021 karena memiliki nilai MAD paling kecil. Metode weighted moving average WMA 6 memiliki nilai error measure mean absolute deviation sebesar 201,25, mean absolute perfect error sebesar 4.158% dan forecast sebesar 4.690. Berikutnya modul 2, membahas tentang MRP. PT Inka Industri memerlukan software QM for Windows untuk menyusun MRP, sehingga mampu mengatasi masalah pada Departemen PPIC yang belum menerapkan sistem yang baik untuk melakukan pertimbangan jumlah bahan baku yang diperlukan selama periode tertentu untuk meminimumkan pengeluaran biaya penyimpanan bahan baku. Mengetahui penyusunan rancangan dalam melakukan MRP pada produk meja komputer ergonomi. Kesimpulannya, dari hasil peramalan
Perusahaan melakukan perhitungan MRP dengan bantuan software QM for Windows yang akan diproduksi dalam 4 meja komputer akan diproduksi dalam kurun waktu 4 minggu per periode berdasarkan peramalan permintaan meja komputer untuk bulan Januari 2020 sebanyak 4.917 unit, sedangkan persediaan meja komputer pada periode sebelumnya yaitu Desember 2019 adalah 150 unit on hand. Pada minggu pertama adalah 1.303 unit, akan tetapi masih ada 150 unit di dalam inventory. Jadi, rencana produk diterima pada minggu pertama sebanyak 1.303 dikurangi 150. Jadi, sebanyak 1.153 meja komputer ergonomi. Pada minggu kedua, persediaan meja komputer masih 3.713 unit meja komputer yang dapat dari peramalan permintaan dikurangi kebutuhan bersih minggu 1 ditambah kebutuhan produk kotor minggu 2 dikurangi kebutuhan bersih minggu 1 sama dengan 4.917 dikurangi 1.153 ditambah 1.102 dikurangi 1.153 menjadi 3.713 unit meja komputer. Pada minggu ketiga, persediaan media komputer masih 2.611 unit meja komputer yang didapat dari persediaan produk unit kedua, kemudian produk kotor minggu kedua, sehingga hasilnya yaitu 2.611 unit meja komputer. Pada minggu keempat, persediaan sebesar 1.409 meja komputer. Untuk melakukan MRP, diperlukan pengumpulan data-data input MRP yang diperlukan yaitu bill of material, jadwal induk produksi, data peramalan permintaan, data persediaan inventory, terakhir periode sebelumnya, serta data lead time. Selanjutnya yaitu modul ketiga atau penjadwalan. PT Inka Industri memerlukan penjadwalan produksi sehingga menjadi lebih singkat dengan menggunakan software WinKSB, kemudian dihitung menggunakan metode CDS. Job scheduling mengatasi terjadinya waktu menganggur dalam penumpukan job pada sebuah mesin dalam pembuatan produk. Berikut merupakan hasil output Gantt chart for job menggunakan aplikasi. Yang di bawahnya merupakan output Gantt chart for machine pada PT Inka Industri. Kesimpulannya, max span total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kumpulan job yang optimal dengan metode CDS menunjukkan bahwa max span optimal adalah 233 menit, serta yang ditunjukkan pada Gantt chart for job pada output tabel job scheduling juga menunjukkan total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kumpulan job atau Cmax adalah 233 menit. Pada Gantt chart for machine menunjukkan total waktu dari proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan meja komputer ergonomis yaitu mesin 1 beroperasi memulai menit ke-6 sampai menit ke-25, mesin 2 mulai dari menit ke-8 sampai ke menit 53, mesin 3 beroperasi dari menit ke-13 sampai ke menit ke-38, kemudian jeda 6 menit, dilanjut lagi hingga menit ke-43 sampai dengan menit ke-47, kemudian jeda 6 menit lagi, kemudian mulai lagi dari menit ke-53 sampai dengan menit ke-63, mesin 4 beroperasi mulai dari menit ke-18 hingga ke-58, mengalami jeda selama 5 menit, kemudian melanjutkan operasi pada menit ke-63 sampai dengan menit ke-69, sedangkan mesin 5 beroperasi mulai dari menit ke-23 sampai menit ke-233. Selanjutnya adalah modul 4, peta kendali atribut. PT Lima Furniture memerlukan peta kendali atribut dalam pembuatan meja komputer ergonomi sebagai instrumen statistik proses kontrol menggunakan software. Berikut merupakan output P-chart dan output NP-chart. PT Inka Industri untuk mengetahui produk meja komputer dalam keadaan terkontrol atau tidak terkontrol dengan menggunakan peta kendali atribut.
Berikut merupakan hasilnya. Pada peta kendali P dengan jumlah sampel konstan dapat dilihat pergerakan grafiknya, di mana garis pusatnya CL sebesar 0,557, batas atas UCL sebesar 0,1380 dan batas bawahnya yaitu 0,000. Pada peta kendali NP, CL sebesar 3.967, batas atasnya 97699 dan batas bawahnya 0,000, sehingga batas kendali atau terkontrol. Mengetahui penggunaan peta kendali atribut sebagai statistikal proses kontrol untuk melakukan perbaikan dari suatu produk yang dapat menggunakan peta kendali atribut, yaitu dengan menganalisa jenis datanya, kemudian periksa jumlah sampel tiap observasi apakah konstan atau berbeda-beda. Maka sehingga semua sampel berada dalam batas kendali atau terkontrol. Selanjutnya merupakan PTIT ketiga yang terdiri dari modul 1 hingga 3. Yang pertama, modul 1, perancangan operasi dan sistem kerja. Dan modul 2, perancangan organisasi dan manajemen perusahaan industri. Perancangan organisasi dan manajemen perusahaan PT 5 Furniture merupakan cabang dari PT Inka Industri. Daftar isi profil yang terdiri dari profil perusahaan, proses bisnis perusahaan, organisasi perusahaan, dan kesimpulan. Profil PT 5 Furniture beralamatkan Jalan Raya Kudus, Solo, KM 7, Kecamatan B, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan email 5furniture@gmail.com, dengan website 5furniture.com. Blueprint perusahaan berupaya untuk bersaing dalam bidang furnitur. Untuk mengedepankan aspek lingkungan, perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Januari 2020. Slogan, environmentally friendly. Setiap produk PT 5 Furniture merupakan produk yang ramah lingkungan. Dengan visi misi menjadikan perusahaan furnitur yang terintegrasi dengan sumber daya yang berkelanjutan, misi mengoptimalkan produktivitas dan mengunggulkan operasional, membangun tim yang hebat, value, menggunakan bahan baku tenaga ahli dan hasil produksi yang berkualitas, dan belief, memberikan kemudahan masyarakat dalam memilih furnitur yang diinginkan. Berikut merupakan proses bisnis PT 5 Furniture. Proses selanjutnya bermula dari Departemen Personal untuk melakukan seleksi karyawan yang dilakukan oleh HRD sebelum melakukan produksi perusahaan, melakukan riset mengenai konsumen dan pola pasar di Kota Kudus, kemudian memberikan laporan mengenai hasil riset kepada divisi perlengkapan. Dari laporan yang dibutuhkan untuk membuat produk, Departemen Keuangan menyiapkan antara dana dan memiliki perusahaan. Setelah divisi akuntan melakukan perhitungan dan menyetujui pembelian barang, kemudian diserahkan ke Departemen Operasi. Departemen Operasi divisi pengadaan barang melakukan pemesanan barang kepada supplier. Setelah barang ada, kemudian divisi produksi melakukan operasinya. Setelah produk lolos dari quality control, produk akan disimpan lebih dahulu di gudang untuk menjaga mesin dan peralatan lainnya digunakan untuk produksi. Tiap perusahaan membentuk departemen perawatan, terdiri dari divisi IT, mesin, dan kendaraan. Departemen pemasaran dibagi menjadi divisi sales dan marketing yang berkoordinasi dengan divisi gudang untuk ketersediaan produk. Berikut merupakan organisasi perusahaan, terdiri dari pemilik, direktur, general manager, terus departemen operasi, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen perawatan, departemen personal. Jumlah karyawan pada PT 5 Furniture adalah 25 orang, terdiri dari 10 orang departemen produksi, 10 orang departemen pemasaran, 10 orang departemen keuangan, 7 orang departemen perawatan, dan 5 orang departemen personal. Kesimpulannya, strategi bisnis PT 5 Furniture berada pada posisi growth, di mana strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Analisis STP, produk meja komputer ekonomi mampu mendukung aktivitas konsumen.
Dirancang untuk konsumen yang berusia 17 hingga 50 tahun, harga meja terjangkau sebesar 1 juta, bahan baku yang digunakan yaitu ramah lingkungan. Keunggulan produk meja komputer ergonomi meningkatkan aspek ergonomi dari aspek ramah lingkungan, harga produk lebih murah dibandingkan dengan produk dan perusahaan pesaing, promosi produk lebih sering dilakukan dengan mengadakan event furniture. Modul 3, pengendalian kualitas perencanaan biaya kualitas. PT 5 Furniture melakukan pengendalian kualitas atau QC, quality control menggunakan peta kendali atribut. PT 5 Furniture melakukan perencanaan biaya kualitas untuk produksi meja komputer ergonomi. Kesimpulannya, metode acceptance sampling digunakan untuk penentuan penerimaan losses produk meja komputer ergonomi di PT 5 Furniture. Peta kendali tepi chart dari 6 part meja komputer terdapat inspeksi yang melebihi batas kendali, sehingga dilakukan analisis diagram Fishbone dengan 5W yang dibahas dalam bab 5. Berdasarkan perhitungan, didapatkan jumlah biaya kualitas sebesar 10.800.000, biaya pelatihan operator sebesar 58.500.000, biaya penilaian sebesar 234.196.000 dan biaya kegagalan internal sebesar 7.250.000. Berikutnya yaitu PT 4 terdiri dari modul 1 hingga 3. Modul 1 membahas mengenai tata letak, modul 2 membahas mengenai perancangan keuangan perusahaan, modul 3 membahas tentang Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan software Odoo. Sekian presentasi praktikum dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.